Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 30 Maret 2023, hari biasa pekan kelima Prapaskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 51 sampai 59. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, penginjil Yohanes hari ini menyampaikan Yesus lebih dari sekedar pemenuhan iman dan harapan Abraham. Yesus adalah Sang Sabda, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Yesus tadi mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus sebagai Sang Firman Allah, Ia ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Sehingga Sang Firman Allah hadir dalam sejarah kemanusiaan, memimpin dan menyelenggarakan hidup manusia hingga Sang Sabda itu menjelma menjadi manusia dalam seorang pribadi namanya Yesus yang adalah Tuhan kita. Saudari-saudaraku, tiap kita yang telah dibaptis berarti telah ditebus oleh Kristus dan menjadi milik Kristus yang menebus kita. Jika kita milik Kristus, maka juga disebut keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan, yaitu tanah yang dijanjikan, surga keselamatan kekal kita. Dalam Galatia 3 ayat 27-29 dikatakan demikian, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudari-saudaraku, kita yang telah dibaptis mengenakan Kristus dan berlaku seperti Kristus. Semoga kita bisa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada batas untuk kami umat-Mu. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Walaupun harus mengalami sengsara dan wafat, Engkau rela mengalaminya supaya kami selamat dan bahagia.
Semoga kami hari ini bisa selalu hidup penuh syukur dan bergembira, sebab Engkaulah yang selalu menopang perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.